Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fi din yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan peristiwa yang terjadi setelah kematian dan termasuk al-imanu bil yaumil akhir, yaitu tentang azab dan nikmat kubur. Kemarin kita telah membaca beberapa dalil dari Al-Quran, di antaranya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-101. Demikian pula surat As-Sajdah ayat yang ke-21. Dan juga surat Al-Mu'min ayat yang ke-46. Sekarang kita akan masuk dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya azab dan nikmat kubur. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, penulis di sini mengatakan, sedangkan dalil dari as-sunnah atau dari hadis, di antaranya adalah dalil dari atau hadis yang diriwayatkan oleh atau dari jalan sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, marra an-nabiyyu bihaitin min hitanil Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati salah satu kebun di kota Madinah. Fasami'a صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. Maka beliau mendengar suara dua orang yang sedang diazab di kubur keduanya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'adzabani, keduanya
sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, keduanya disiksa karena perbuatan dosa besar. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, bala kana ahaduhuma la yastatiru min bawlih. Beliau mengatakan salah satu dari kedua orang ini tidak menjaga kebersihan dirinya dari air kencing. Wa kana al-akharu yamshi bin namimah, dan yang salah satunya itu melakukan namimah atau adu domba. Maka hadis ini menunjukkan adanya azabul qabr, siksa kubur. Dan ini merupakan perkara gaib yang Allah tabaraka wa ta'ala perdengarkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, khusus untuk dua penghuni kubur ini. Tidak di kuburan-kuburan yang lain. Artinya tidak semua kuburan ketika beliau melewati, beliau tahu keadaan penghuni kubur tersebut. Tetapi khusus dua penghuni kubur ini, Allah tabaraka wa ta'ala izinkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar apa yang menimpa kedua penghuni kubur tersebut. Dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan marran nabiyyu biqabraini, Nabi melewati dua kuburan. Kemudian beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban. Beliau bersabda, sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah mereka diazab dalam satu perkara yang besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satunya tidak berusaha menjaga diri dari kencing. Dalam riwayat la yatanaqqa minal baul, tidak membersihkan diri dari kencing. Artinya tidak cebok, tidak beristinja ataupun beristijmar, ataupun dia tidak menjaga kebersihan dirinya ketika kencing sembarangan, tidak berhati-hati. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah, adapun yang lain maka dia berjalan dengan mengadu domba. Namimah itu mengadu domba, menimbulkan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Datang kepada si A, kemudian mengatakan begini dan begitu, kemudian datang kepada si B, intinya mengadu domba. Maka
orang yang seperti ini dia akan disiksa di dalam kuburnya. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas di dalam riwayat lain mengatakan, fa akhadha jaridatan ratbatan. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang basah. Fashaqqaha nisfain. Kemudian pelepah kurma yang basah itu dibelah jadi dua. Fagharaza likulli qabrin wahidah. Kemudian ditancapkan dua pelepah kurma tersebut, ditancapkan ke dua kubur tersebut. Jadi satu-satu ditancapkan. Maka sahabat Abdullah bin Abbas bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan demikian? Maka beliau menjawab, la'alla yukhaffaf anhuma ma lam yaybasa. Mudah-mudahan diringankan siksanya selama pelepah kurma ini masih basah dan belum kering. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya azabul qabr, dan Nabi SAW diizinkan oleh Allah untuk mendengar keadaan dua kubur ini, dua penghuni kubur ini. Dan sekali lagi, ini khusus untuk dua kubur ini yang disebutkan dalam hadis Nabi, dalam hadis Abdullah bin Abbas, dan tidak pada kubur yang lain. Karena memang beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Yang mengetahui perkara gaib hanya Allah. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Kecuali yang memang diizinkan oleh Allah dari para rasul untuk mendengar, untuk mengetahui. Kemudian di sini juga ada satu faidah tentang apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin berdalil dengan hadis ini, kemudian menebarkan bunga ya di atas makam, atau sengaja menancapkan pohon yang masih basah dengan anggapan itu akan meringankan siksaan penghuni kubur tersebut. Maka pendapat yang benar bahwa ini tidak disyariatkan. Ya, menancapkan tanaman atau menebarkan bunga atau menyiramkan air, ya, air kelapa ataupun yang lain, ya, dengan tujuan untuk meringankan beban orang yang dikubur tersebut, maka ini tidak disyariatkan. Pertama, Nabi SAW pertama itu khusus untuk Nabi saja, tidak untuk yang lain. Yang kedua, khusus untuk dua penghuni kubur tersebut. Nabi tidak melakukannya untuk kuburan-kuburan yang lain. Ini menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang bid'ah. Ya, meletakkan bunga di atasnya ataupun menancapkan tanaman di atasnya dengan tujuan seperti itu tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Dan sama saja kita
suudzon kepada penghuni kubur tersebut. Ya, sama saja antum suudzon kalau anggapannya seperti itu, bahwa dengan meletakkan bunga ataupun yang lain bisa meringankan siksanya. Memang tahu antum dia disiksa? Tidak tahu. Ya, justru yang disyariatkan kita memintakan ampunan, mendoakannya, memintakan ampun. Sebagaimana pernah kita baca tentang orang-orang yang tentang sunnahnya kita memintakan ampun setelah mayit itu dikubur. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk senantiasa berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur di setiap rakaat yang terakhir atau di setiap tasyahud akhir. Sebelum salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka jahannam, wa min azabil qabr, dan dari azab kubur, ya, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejelekan fitnah al-masih ad-dajjal. Maka hadis ini menunjukkan tentang adanya azabul qabr, ya, tentang adanya azab kubur, dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tentang adanya azab kubur, dan ini bantahan terhadap orang-orang yang mengingkarinya, ya, mengingkarinya dengan alasan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang azab kubur itu hadis-hadis ahad, dan hadis ahad menurut mereka tidak bisa dipakai dalam perkara-perkara akidah. Maka ini adalah satu kekeliruan. Nanti insyaallah akan dibahas tentang masalah ini. Jadi itu tentang azab dan nikmat kubur. Kemudian beliau di sini membuat judul dahsyatnya hari kiamat. Kemudian beriman kepada hari akhir juga menuntut untuk kita mengimani tentang kepastian datangnya hari kiamat dan apa yang terjadi setelahnya. Hari kiamat pasti terjadi. Ya, hari kiamat itu pasti terjadi. Sebagaimana telah Allah beritahukan di dalam kitabnya dan juga melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan para ulama. Dalil-dalil tentang pasti terjadinya hari kiamat itu sangat banyak sekali dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang sahih. Terjadinya hari kiamat itu sangat dahsyat sekali, sangat mengerikan, dan juga merupakan azab dari Allah tabaraka wa taala yang sangat pedih. Salah satu dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa taala, ya, tentang peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Artinya ketika terjadi hari kiamat, dan hari kiamat ini terjadi ketika tidak tersisa lagi orang-orang yang beriman. Hari kiamat terjadi, tidak ada orang yang mengucapkan Allah, Allah. Artinya semua manusia pada saat itu adalah orang-orang kafir. Nah, pada mereka terjadi hari kiamat. Allah berfirman
di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah satu peristiwa yang sangat besar. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Hari di mana engkau melihat, yaitu ketika terjadi guncangan tersebut, semua wanita yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya tersebut. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan setiap perempuan yang hamil akan gugur kandungannya. Wa taran nasa sukara. Dan kalian melihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidaklah mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, tetapi azab Allah tabaraka wa taala itu sangat keras. Ya. Dan juga di ayat-ayat yang lainnya. Kemudian juga ayat ke-5 sampai ayat yang ke-7 dari surat Al-Hajj. Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah, beliau mengatakan tentang peristiwa hari kiamat ini, bahwa gunung-gunung pun berjalan laksana awan. Ya, sebagaimana Allah berfirman, wa idzal jibalu suyirat, dan ketika gunung-gunung itu dijalankan, maka jadilah ia laksana fata morgana. Gunung yang demikian besar itu diluluh lantahkan oleh Allah, diterbangkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bumi berguncang dengan dahsyat bagaikan perahu di tengah lautan yang sedang dipermainkan oleh ombak. Sebagaimana Allah berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Ya, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal 'ihnil manfush. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ia mengguncang penghuninya bagaikan lampu yang tergantung di tiup angin. Ketahuilah, inilah yang dimaksud di dalam firman Allah, yauma tarjufur rajifah. Ya, hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam, yauma tarjufur rajifah. Tatba'uha ar-radifah. Kemudian diiringi oleh tiupan yang kedua, qulubu yawma idzi wajifah. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Ya. Bumi mengguncangkan penghuninya, wanita-wanita yang menyusui meninggalkan anaknya, wanita yang hamil melahirkan kandungannya atau menggugurkan kandungannya, anak-anak pun beruban. Ya, karenanya manusia berlarian karena terkejut. Lalu mereka dihadang oleh para malaikat dan dipukul di muka-muka mereka hingga mereka kembali. Kemudian mereka berbalik dan saling panggil-memanggil di saat mereka dalam keadaan seperti itu. Tiba-tiba bumi terbelah dari satu tempat ke tempat lain. Lalu mereka melihat hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah mereka lihat sebelum kejadian tersebut. Hal tersebut membuat mereka sedemikian takut, tidak ada yang mengetahui betapa hebatnya ketakutan itu selain Allah. Artinya betapa takutnya manusia pada saat itu.
Mereka lalu melihat ke langit dan ternyata langit bagaikan logam yang mencair. Ya, idza sama'un syaqqat, langit terbelah. Ya, bintang-bintang berjatuhan. Ya, matahari dan bulan tidak bercahaya. Nabi SAW bersabda, orang-orang yang telah mati tidak mengetahui kejadian-kejadian tersebut. Ya, artinya kejadian-kejadian itu peristiwa-peristiwa besar yang berkaitan dengan hari kiamat itu dialami oleh orang yang hidup pada saat itu. Ya. Adapun orang yang sudah meninggal maka mereka tidak ikut merasakan, mereka tidak mengetahui peristiwa-peristiwa tersebut hingga nanti ketika Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan sangkakala yang kedua, baru mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala juga berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Wa barazu lillahil wahidul qahhar, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah tabaraka wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Allah juga berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Was sama'u matwiyatun biyaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, ya, dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ya, jadi Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu." Jadi bumi itu di genggaman Allah tabaraka wa taala. Dan ini perkara gaib yang kita cukup untuk beriman tanpa mempermasalahkan tentang menggenggam. Allah ini menunjukkan bahwa Allah memiliki tangan. Kita mengimani bahwa Allah memiliki tangan. Bagaimana kita tidak tahu? Mengimaninya wajib dan bertanya tentangnya bid'ah. Ya. Was-samawat matwiyatun biyaminih. Langit, ya, langit digulung dengan tangan kanannya. Matwiyatun biyamini, jelas. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwa Allah itu memiliki tangan. Kita tetapkan tanpa kita tiadakan, tanpa kita rubah. Oh, tangan itu maksudnya kekuasaan. Karena kalau kita tetapkan Allah punya tangan, sama saja kita menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal tidak harus demikian. Ya. Manusia punya tangan. Monyet punya tangan juga tidak sama. Manusia punya kaki, gajah punya kaki tidak sama. Manusia punya kekuatan, kuda punya kekuatan tidak sama. Apalagi antara Allah dengan makhluk. Maka kewajiban kita membenarkan dan mengimani, menetapkan tanpa kita rubah, tanpa kita tiadakan, tanpa kita serupakan, dan tanpa kita bagaimanakan. Ya, dan itu berlaku untuk semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki sifat-sifat yang sangat agung, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang tinggi, yang sesuai dengan keagungan Allah. Allah memiliki tangan, Allah memiliki penglihatan, Allah memiliki pendengaran. Karena Allah tabaraka wa ta'ala yang mengabarkan demikian. Wa huwa sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah turun ke langit dunia. Kita imani. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih,
Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, maka kita imani. Ya, tanpa kita permasalahkan. Kenapa orang mempermasalahkan? Karena dasar beragama mereka yang keliru. Karena mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk. Sehingga kalau turun mesti dari bawah, dari atas ke bawah, kemudian harus seperti ini dan seperti itu. Padahal tidak demikian. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya, itu kan akal-akalan manusia saja. Mengatakan Allah turun ke langit dunia. Ya, berarti langit di atas Allah umpamanya. Ya, ada yang berpikiran seperti itu. Kalau kita menetapkan Allah turun ke langit dunia, berarti langit itu di atas Allah. Kita jawab tidak demikian. Tidak harus demikian. Ya, kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Itu kan kalau makhluk kita turun dari atas ke bawah, otomatis yang atas itu kita itu berada di bawahnya. Kalau Allah tidak demikian. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kalau Allah turun berarti arsy kosong. Ya itu kan pikiran kita seperti itu. Kalau Allah tidak harus seperti itu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Akal manusia itu tidak akan mampu meliputi tentang keagungan Allah. Akal manusia itu terbatas. Akal manusia itu terbatas. Dia tidak akan sampai kepada membayangkan tentang sifat-sifat Allah. Membayangkan makhluknya saja kita tidak bisa. Kita tidak bisa membayangkan malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap. Malaikat yang punya 2 sayap, yang punya 3 sayap, ya, yang punya 4 sayap. Ja'ilul malaikati uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ada yang punya 2, ada yang punya 3, ada yang punya 4. Kita tidak perlu untuk membayangkan. Perlunya kita mengimani. Ya, mengimani. Cukup dengan kita mengimani. Makanya disitulah hebatnya keimanan. Kalau bisa dilihat itu ilmu pengetahuan, bukan keimanan. Bisa dilihat, yaitu bukan satu kehebatan orang yang percaya dengan sesuatu yang dilihat. Hebat enggak? Antum percaya ada kota namanya Purwodadi umpamanya. Kan bukan satu kehebatan antum percaya seperti itu. Tetapi antum mengimani, membenarkan sesuatu yang belum pernah antum lihat, tetapi antum yakin itu ada. Karena itu berita dari Allah dan Rasulnya. Itu satu kehebatan keimanan kaum mukminin. Ya, jadi wala yuhituna bihi ilma. Akal manusia itu tidak akan mampu meliputi Allah tabaraka wa taala. Dan keharusan ataupun yang diistilahkan dengan talazumat. Jadi keharusan kalau seperti ini berarti seperti ini. Kalau begini berarti begini, itu berlaku pada kita. Tidak pada Allah tabaraka wa taala. Ya. Nah, itu Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu telah kita bahas dulu. Ya, tentang masalah tauhid, asma was sifat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqbidullahu ta'ala al-ardha wa yatwi as-samawati bi yamini thumma yaqul ana al-malik ana aina mulukul ard." Allah Ta'ala menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berfirman, aku adalah raja. Mana raja-raja yang ada di bumi? Ya, maka hari kiamat itu pasti akan terjadi. Tidak ada satu makhluk
pun yang akan mengetahui tentang akhir umur dunia ini. Tidak ada orang yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang tahu akhir dari dunia ini. Ya, yang suka membuat perkiraan-perkiraan, ya, kemudian menggabungkan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Ini akan terjadi seperti ini. Biasanya kalau dulu sering sekali ustadz-ustadz yang ngomong seperti itu kalau pas Ramadan biasanya. Jadi kalau Lailatul Qadar itu terjadi pada hari Jumat, maka akan terjadi peristiwa besar setelah Id nanti. Dukun. Ustadz dukun. Ya, suka membuat kesimpulan-kesimpulan. Ini danau sana sudah mulai kering. Tanda-tanda Ya'juj wa Ma'juj mau keluar. Ya memang waktunya kering. Musim panas kering, nanti hujan ada lagi. Ya. Itu tidak mengajarkan ilmu kepada masyarakat, tetapi menakut-nakuti masyarakat. Ya. Menakut-nakuti dengan dalil, kemudian kita menjelaskan bahwa ini pasti akan terjadi, ya, tapi jangan kemudian menerka-nerka. Ini akan terjadi begini dan begitu. Ya, ini sebentar lagi Imam Mahdi akan keluar. Ya, ada ustadz yang ceramah seperti itu. Ya. Peristiwa yang ada di Indonesia dikait-kaitkan. Wah, ini Imam Mahdi akan keluar sebentar lagi. Ustadz dukun. Ya. Nah, ini namanya pembodohan kepada masyarakat. Masyarakat diajarkan ilmu, diajarkan tauhid, ajarkan akidah yang benar supaya mereka selamat. Ya. Terkenal dengan ustadz-ustadz akhir zaman umpamanya. Istilahnya ustadz akhir zaman, karena yang dibahas masalah itu dan kemudian dia membuat kesimpulan-kesimpulan. Nggak ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat. Tidak ada yang tahu kapan keluarnya Imam Mahdi. Ya. Tidak ada yang tahu kapan turunnya Nabi Isa. Kapan keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal, kapan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, tidak tahu. Cukup kita mengimani nanti akan keluar. Nanti akan keluar dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Atau repot mencari-cari tembok Ya'juj dan Ma'juj, cari ini perkiraannya di sini. Tidak bermanfaat. Atau sibuk memperkirakan, ini kira-kira pulau yang ada Dajjalnya itu mana. Terus kalau tahu mau ngapain? Ya. Kalau tahu mau ngapain? Mau nemui. Ya. Jadi itu tidak bermanfaat. Kita mempersiapkan dengan ilmu, dengan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Dengan keimanan kita dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.